Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Asep Rojabi di channel yang sama, yaitu Oya Gula. Oke, sore ini kita ngobrol-ngobrol ya, sambil relax lah. Oke, jadi menurunkan tensi isi kepala supaya ya tetap stabil ya. Karena apa, biasanya nih di hari-hari libur banyak orang yang sedikit malas-malasan. Kenapa? Karena banyak aktivitas sehari-harinya, terutama bagi teman-teman yang bekerja di industri ya. Setiap hari isi kepala itu muter dengan berjuta-juta dan miliaran gelombang ya di dalam otak ini, sehingga menimbulkan energi panas di dalam kepala nih guys ya. Salah satunya dengan cara kita selalu berpikir ya, dan imajinasi kita selalu update ya, yang dimana imajinasi itu akan mengantarkan atau menyalurkan kepada otak supaya bekerja dengan baik. Artinya tidak ada yang turun drastis guys pola pikirnya ya, atau cara berpikir kita atau kinerja otak itu tidak langsung merosot begini. Jadi kalau merosot tuh hati-hati tuh ya, stroke, stres ya, pegel-pegel, sakit-sakit ya. Makanya orang zaman dulu itu selalu ada aktivitas, walaupun aktivitas kecil, seperti ke kebun, cangkul-cangkul ya, terus ke sawah, kemudian bikin snack-snack kecil-kecil. Biasanya tuh orang zaman dulu tuh. Oke. Ya, singkat cerita saja ya, akan fokus ke pokok bahasan kita, yaitu tentang leadership. Ya, banyak kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang mempunyai jabatan mulai dari level 1, level 2 ini tidak mengetahui fungsi dan tugas yang sebenarnya. Oke, saya diberikan masukan untuk hal ini oleh saudara kita atau sahabat kita yang namanya Bapak Yusuf Wicaksono. Aduh, terima kasih Bapak Yusuf, akan segera dibuatkan konsep terkait dengan tugas dan job. Ya, sebenarnya sederhana aja sih. Fungsi operator itu karyawan atau yang punya jabatan operator ya, apa saja sih tanggung jawabnya? Yang pertama adalah menjaga ya apa yang sudah ditugaskan dari pimpinan melalui SOP-nya, kemudian merawat ya apa saja yang sudah diberikan, baik fasilitas maupun alat maupun tugas. Yang ketiga adalah konsisten dalam merawat nomor 1 dan nomor 2. Terus yang keempat adalah sama-sama menjaga nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 agar bisa terbentuknya suasana dan bisnis yang berkesinambungan untuk kesejahteraan kitanya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah saling support antara pekerja terus dan pengusaha. Itu hal yang utama tuh bagi karyawan-karyawan. Secara detailnya di masing-masing perusahaan itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Seperti apa? Yang jelas garis dasarnya ada 5 poin tadi. Ya. Kemudian dasar daripada satu tingkat dari operator yaitu pengawas adalah
eh, dia sudah dikatakan menjadi pengawas, artinya dalam konteks bahasa Indonesia itu sebagai penjaga, perawat, ya. Apa saja sih? Penjaga, perawat, terus pelindung, terus kemudian penterjemah, penyampai, ya, dan penggerak, memotivasi dan mengedukasi, kemudian menduplikasikan apa saja yang ditugas-tugaskan oleh pimpinan di level yang di level di atasnya atau di level 2 begitu. Jadi ada 8 poin dasar tugas daripada level 1 ya. Jika belum mampu menjaga dan merawat ke-8 tadi, minimal Anda menguasai job yang sudah ditugaskan. Terutama nih, misalnya saya sebelum diangkat menjadi pengawas, saya bertugas di bagian A, sehingga atasan kita atau pimpinan di atas menilai, menimbang, dan memutuskan bahwa kita mampu untuk diberikan tugas dan tanggung jawab ya untuk mengelola bagian A tersebut, sehingga dinamakannya adalah naik jabatan tadi ya. Jadi dari penilaian tersebut berdasarkan dengan skill, terutama skill di bagian tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus dipelajari selain skill itu tadi ya. Misalnya tugas saya cuma angkat-angkat ya. Kemudian ketika kita sudah menaiki atau sudah diberikan tugas oleh pimpinan kita naik atau untuk mengawasi tugas yang angkat-angkat tadi, bukan hanya angkat-angkat yang kita pikirkan, bagaimana supaya waktunya tepat, kemudian bagaimana penggunaan alatnya bisa sesuai dengan diharapkan oleh manajemen, bagaimana tentang merawat tim-tim yang bagian angkat-angkat tadi, maksudnya supaya terkoordinir gitu ya, supaya terjaga dan tertata. Misalnya tidak rancuh lah untuk menempatkan penyusunannya dan membiasakan diri untuk disiplin. Kalau tidak ada pengawasan, sifat manusia itu berubah-ubah. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa ya, sekarang pediwe ya. Jadi itulah fungsi sebagai pengawasan. Jadi supaya tertib, teratur, terarah, dan tepat dengan sasaran. Begitu di level 1 itu. Kemudian di level 1 juga tidak mungkin seorang owner itu turun langsung ke satu-satu menyampaikan pesan-pesan atau hal apa saja yang penting. Itu tidak mungkin, kecuali ya perusahaan tersebut hanya lingkungannya kecil. Ya pasti kalau lingkungannya kecil pasti ownernya akan turun sendiri. Nah, kita melihat perusahaan skala besar yang dimana seorang owner, seorang direktur, seorang manajer itu tidak bisa langsung bersentuhan dengan karyawan yang bekerja tadi di bagian yang A tadi. Makanya butuh seorang pemimpin ya di situ untuk mengkoordinir, untuk menyampaikan info-info apa aja sih yang diinstruksikan biasanya nih, mulai dari jam kerja berapa jam, terus kemudian apa saja yang diangkut, terus kemana diangkutnya, terus berapa banyak yang diangkut, terus kemudian
harus bagaimana sistemnya. Nah, seperti itu biasanya diinstruksikan ke level 1 tadi ya. Terus kemudian tugas-tugas yang lain di level 1 itu biasanya administratif. Administratif itu adalah ya semacam pencatatan, jumlah karyawan dicatat, yang sakit, yang izin, yang alfa, yang ada kepentingan lain-lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan secara dokumen. Kemudian dalam sehari kita sudah bekerja berapa banyak sih di bagian A tersebut, itu juga harus ada dokumentasinya. Jangan sampai nanti bos tanya, kamu sudah ngangkat berapa banyak? Pokoknya banyak. Berapa banyak? Ya pokoknya nggak kehitung. Nah itu nggak boleh guys. Ya hal-hal seperti itu seorang leader tidak boleh. Ya jadi harus tercatat secara dokumentasi. Ya dokumentasinya yaitu tadi ya berupa tulisan maupun catatan ya yang bisa dilaporkan ke bos kita ya. Kemudian di tingkat yang kedua, di level kedua, biasanya di level kedua ini ada yang namanya mandor, ada yang namanya kepala bagian, ada yang namanya supervisor, ada yang namanya chief. Ini bisa saja di keempat ini menduduki posisi yang level kedua. Ya, apa saja? Nah, di level ini setengah bagian atau setengah badan manajemen, setengah badan tim. Artinya di sini posisi yang level kedua itu harus ada di dalam tengah-tengah tersebut. Artinya kebijakan dia bukan kebijakan pribadi, kebijakan dia meminta ke manajemen juga bukan keinginan dia. Kemudian dia menyampaikan ke bawahan juga atau ke level 1 dan ke operatornya atau ke karyawannya tidak atas nama pribadi tapi mengatasnamakan perusahaan. Ya ini juga tidak boleh sembarangan. Kenapa? Double juga apa saja yang dilakukan oleh seorang leader level 3. Yang pertama, dia mampu menguasai pekerjaannya baik A, B, C dan D. Ya, yang kedua, dia juga mampu membagikan tugas-tugas yang sifatnya khusus ya atau permintaan khusus dari seorang atasan atau dari manajemen ya. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya adalah dia juga mampu menerjemahkan keinginan manajemen terhadap pekerjaan tersebut, terhadap kelancaran tersebut, baik kelancaran produksinya, baik kelancaran ketepatan waktunya, maupun penggunaan material atau penggunaan alat dan lain sebagainya. Dia harus mampu menjabarkan itu, dan dia juga mampu mengawasi satu tingkat di bawahnya dan level karyawan yang bertugas menjadi operator tadi. Dia juga harus mampu menduplikasi, memotivasi dan menjadi mentor, menjadi fasilitator, dan juga mampu mengedukasi, menduplikasi banyak hal-hal itu ya. Jadi tidak juga saya naik jabatan sekarang, tidak begitu aja. Jadi harus paham teori ya. Jadi dari teori tersebut bisa kita praktekkan di lapangan keakurasiannya. Menurut saya selama ini teori dan di lapangan ya tidak berbeda. Ada yang sama, ada yang tidak kesamaannya paling 15%. Jadi hanya selisih sedikit lah, 15 atau 10% lah dari teori tersebut ke praktek. Oke. Di level yang ini, di level yang kedua, ini banyak rintangan dan cobaannya, terutama cobaan atau gangguan mental guys, karena dia mendapatkan pressure secara langsung dari manajemen, kemudian dia juga menyaring
pressure tersebut agar tidak terlalu berat ke bawahan, dan bawahan juga menyampaikan dengan apik kepada karyawan atau operator. Nah, di level ini jangan dijadikan suatu fungsi yang enteng, tidak guys ya. Banyak teman-teman kita dan banyak kawan-kawan kita yang tidak memahami fungsi-fungsi dan tugas-tugas tersebut, sehingga dia sedikit terbentur dengan apa yang menjadi tugasnya dan apa yang menjadi kewajibannya, ini selalu terbentur karena banyak teman-teman kita yang tidak belajar tentang tugas tersebut, apa saja yang dilakukan. Jadi teman-teman kita hanya berbicara tugas saya banyak, ya memang banyak. Contoh saja kalau kita tahu fungsi supervisor ya, di dalam konteks supervisor sudah merangkum fasilitas dan juga dia sudah mampu mengorganisasikan atau menampilkan atau menjalankan perintah, dan dia juga sudah termasuk di dalam kategori pelayanan, pengadaan, atau dia juga sudah dalam kategori eksekutor lah, di eksekutor di lapangan ya. Jadi untuk di level-level supervisor menjadi raja kecil yang kalau kita ilustrasikan di dalam negara itu bisa jadi supervisor itu di tingkat bupati ya, bupati. Jadi bagaimana menjadi seorang bupati ya, di langkah-langkahnya sebelum masuk ke daerah, sebelum masuk ke kecamatan, sebelum masuk ke kelurahan ya, dia mampu memprogram dulu dari pusat ya, dari keinginan pusat. Jadi di sini level 2 banyak berpikir bahwa level 1 tidak bergerak karena kebodohan atau ketidakpahaman karyawan yang menjabat sebagai pengawas. Itu salah ya, itu nggak boleh begitu ya. Jadi level 2 ini berkewajiban untuk mendidik level 1, dan level 2 ini berkewajiban mendidik level 1 dan level operator. Ini wajib, ini tugas kalian guys ya. Di samping itu, terus level di atas saya ngapain ya? Level di atas level 2 adalah mengawasi level 2, level 1 dan level karyawan. Jadi sama fungsinya double gitu ya. Jadi kalau kalian hanya berpikir bahwa yang penting ini saya bodoh, saya nggak minta yang pinter. Nah kalau yang pinter-pinter aja yang kalian mau, atau bagaimana yang bodoh tersebut? Bukankah seorang guru wajib mendidik muridnya sampai murid tersebut tidak tersesat di tengah jalan, atau minimal dia bisa membedakan mana air panas dan air dingin, mana bacaan air panas, mana bacaan air dingin. Jangan sampai murid kita atau anak buah kita mau minum air dingin, ternyata yang dia ambil di dalam tulisan air panas. Ini jelas sudah mutlak kesalahan level 1 dan level 2 ya. Harus bertanggung jawab adalah level 2 ya, penempatannya, terus kemudian SOP itu jalan atau tidak, bukan hanya minta di level ini ya. Jadi yang video sebelumnya saya sudah membahas tentang langkah pertama yang harus diambil oleh level 1. Misalnya kayak kemarin kita bahas apa saja sih, tentang cara membentuk tim ya. Yang pertama itu mengatur strategi atau membuat schedule untuk pendekatan. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah video yang kemarin, yaitu menentukan atau menginformasikan isi dan misi. Oke.
Jadi video yang kemarin dan video yang saat ini itu juga berurutan guys sebenarnya. Jadi coba kita akan bahas sedikit-sedikit, kita akan sama-sama belajar. Saya akan coba saya akan coba membantu lah dalam komunikasi, atau di dalam minimal kalian punya gambaran apa saja yang akan dilakukan besok, lusa, dan nanti ya, mengatur strategi. Ya, yang paling penting itu adalah di level apapun Anda, itu adalah bersihkan isi kepala ya, fokus di dalam tujuannya ya. Tugasnya ada 3. 1, fokus. Selesai 90% nomor 1, kita lari ke nomor 2. 90% nomor 2, kita lari ke nomor 3. Nomor 3 90%, ketiga-tiga aja 90%, maka kita evaluasi untuk mencapai 95% dan ke 100%. Begitu cara menganalisa seorang pemimpin di dalam industri ya, baik garment maupun industri sepatu ya, terutama pada karya ya. Yang paling banyak menguras isi kepala itu pada karya ya, karena menggunakan orang banyak ya, atau menggunakan manusia yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Oke. Di next video berikutnya kita akan bahas tentang pengelolaan. Kemudian kita juga akan membahas cara penyelesaiannya, penyelesaian pekerjaan, kemudian penyelesaian komunikasi, terus membuat report, membuat laporan kepada atasan kita supaya dapat diterima. Kemudian yang terakhir kita juga akan bahas soal bagaimana kita menceritakan atau menginformasikan kepada pimpinan kita terkait kegagalan kita yang tepat, terutama atau keakurasian, agar tidak diidentikan dengan cuma alasan ya. Ikuti terus video-videonya, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian, terutama sahabat-sahabat saya, baik yang di Sukabumi, di Tangerang, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi tetap semangat, tetap fokus, kita bekerja lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari nafkah buat anak dan istri ya, atau buat membantu suaminya ya, dan untuk kemajuan kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Sederhana aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.